Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, tak bosan-bosannya setiap pertemuan kita ucapkan rasa syukur atas nikmatnya, guys ya. Karena tanpa nikmatnya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tentu saja buat pengikut, buat follower saya ya, terima kasih atas dukungannya, terima kasih yang selalu mengikuti. Buat teman-teman yang baru mendapatkan video-video terbaru dari saya, bisa di subscribe, di like, share, dibagikan, siapa tahu bisa bermanfaat. Sekali lagi selalu saya ucapkan setiap pertemuan di sini saya tidak akan menggurui teman-teman, tidak akan menggurui para ahli, para senior ya. Hanyalah saya berbagi tips, berbagi pengalaman ya tentang dunia tanaman hortikultura, semua jenis hortikultura. Buat teman-teman yang mau mencari video-video saya tentang tomat mulai dari kecil, mulai persiapan lahan ataupun cabai, bisa dibuka di beranda ya. Di beranda saya dibuka itu, di bagian atas itu ada tertulis playlist, itu dipencet tulisan playlist, dibuka itu, di situ terbagi-bagi, sudah terpisah-pisah sini sendiri ya. Mulai cabai kecil sendiri, cabai keriting sendiri, cabai besar sendiri, tomat sendiri, ketimun dan lain-lain ya. Oh ya, pada kali ini saya mau menayangkan usia pemangkasan tomat yang paling bagus, yang paling maksimal agar pertumbuhan buah bunga kedepannya lebih dominan, lebih bagus, untuk buah lebih nempel, bunga-bunga nempel ya. Kita bisa langsung saja ke lahan tomatnya ya, karena ada teman juga waktu minta video jelasnya waktu untuk pemangkasan, tolong videonya didekatkan bang supaya kita lebih paham. Nah, di sini maka dari itu saya mau dekatkan sebentar dengan usia yang paling bagus. Kenapa saya bilang usia paling bagus? Karena di situ menyerap makanan yang sudah mulai maksimal ya. Karena biasa yang kami lakukan dari dulu ya, dari dulu sejak awal terbitnya tomat buah, saya memperkenalkan itu mulai pemangkasan di usia sekian ya, usia kurang lebih 3 minggu, atau di saat mulai memecah bunga begini ya, sudah memutik sari. Yang dibilang mutik sari itu begini ya. Nah, ini kalau sudah mulai mengeluarkan bunga begini ya, ini saya pribadi ini sudah selayaknya harus pemangkasan. Kenapa saya bilang pemangkasan? Seringkali saya ulang masalah pemangkasan, ada beberapa kali video, tapi ini saya bikin ulang karena banyak permintaan ya. Kenapa saya bilang harus di ini? Karena ini nanti nih kalau kena hujan gerimis ini mudah, apalagi terkena ini ya, kontaminasi uap naik, cepat sekali naik di sini, berintil semua, akhirnya kena semua nanti. Ini berlahan-lahan sudah mulai kena kan, tapi alhamdulillah di sini panasnya sudah ini ya. Nah, ini tunas air nih, ini dibuang ya. Karena nggak ada gunting, ini hanyalah sebagai contoh ya. Dengan batas-batasan yang dipangkas ya. Sedangkan pemangkasan tuh sebenarnya ya, kalau bisa itu serong, tujuannya nggak mudah kemasukan virus ya. Ada yang minta kan, bang tolong didekatkan kah? Nah, ini saya dekatkan ya. Ini batasnya ya. Ini batas. Nanti kalau ada yang komplain atau bertanya, bang itu kan masih hijau, ya bener masih hijau ya, ini masih hijau, tapi sudah selain dipangkas, seharusnya dipangkas karena untuk mengurangi untuk pengkeroyokan makanan nutrisi yang kita berikan, yang kita asupkan ya, supaya dia nggak ikut ini. Karena gunanya dahan ini adalah untuk perebusan atau dapur ya. Nah, sedangkan kita sisakan yang di atas itu dapur. Nah, setelah kita pangkas di sini, batas ini adalah batas Y. Nah, ternyata di sini sudah ini ada yang sudah tumbuh besar duluan. Seharusnya ini dibuang kalau saya pribadi saya buang nih. Cukup ini 2 ini sisakan, nanti kan di sini Y lagi ya. Tapi karena ini sudah lebih besar, ini dibuang kalau bisa sebelahnya ini. Nih saya dekatkan lagi.
Sebentar ya. Nih, ini dibuang. Nah, kalau untuk dahannya jangan, dahannya yang sebelah sana ya. Cukup ini, dahannya batas Y ini kalau bisa. Nanti lagi ada pemangkasan kedua. Terus kalau sudah demikian, kalau di atas sudah masih ada tunas, bagaimana Bang? Nah, ini ada bentuk Y, yang satu menjadi bunga ya, menjadi tempat putik sari, tempat bunga. Yang satu ini dibuang. Gunanya supaya dia tidak merebut makanan ya. Karena kalau makanan kita berikan nggak mampu dominan, akhirnya nanti janjangan bunga buah itu pendek. Satu janjang terisi 2, 3, 4. Tapi kalau pemberian maksimal terus pemangkasannya bagus sesuai aturan, itu janjangan kuat di 8, 9, 10 hingga 12 per janjang ya. Begini. Ya, jadi ini dibuang ya, ini yang nah, karena ada yang minta tolong didekatkan Bang. Nah, ini mudah-mudahan bisa bermanfaat video ini ya. Pengalaman pribadi saya nih dulu selalu saya terapkan, alhamdulillah berhasil ya. Kalau saya dulu nanam jarang petik 10 kali 20 kali, jarang, pasti di atas 20, di atas 30 kali per 3 hari sekali petik itu. Nanti kalau setelah perkembangan ini sudah mulai buah lagi, sudah buah berbentuk sekurang lebih segini ya, sudah mendekati mengkal, ini dipangkas lagi nih guys. Ini dipangkas sampai batas ini ya, sampai batas ini. Begitupun ini dipangkas juga guys ya. Ini nanti dipangkas untuk pemangkasan kedua. Ini juga dipangkas sampai batas ini, Y ini. Nah, nanti di sini kan tumbuh lagi nih. Berarti ini sudah nggak ada butuh pemangkasan ya. Karena di sini ini sudah cabang Y lagi, yang ini yang lanjut ke atas. Jadi sehingga pertumbuhan janjangan itu nanti akan panjang ya guys ya, akan panjang nanti kalau pemangkasan itu bisa maksimal, pemberian nutrisi, pemberian asupan bisa bagus dan rutin sesuai permintaan tanaman, maka pertumbuhan akan maksimal. Karena kalau masalah pertumbuhan di sini cukup alhamdulillah sedikit lumayan lah, walaupun cuaca kering kerontang ya. Kalau cuacanya kering kerontang, kurang air, saya bisa pastikan guys, kalau lahannya apalagi lahan baru bongkar, pertumbuhan bagus, pertumbuhan dari awal bagus, segerakan langsung dipangkas. Harus bisa mempelajari, kita sebagai petani harus bisa mempelajari ya. Bukan biasanya kita sebagai petani kadang kan ini guys, eman tuh bahasanya kasihan, kurang lebih kasihan. Aduh kasihan kalau dipotong Bang, karena ini ada bunganya nanti jadi buah. Benar jadi buah, paling satu janjang 1, 2 mentoknya. Akhirnya di sini yang lainnya gagal. Tumbuh pun akhirnya ngikut 1, 2. Tapi kalau sudah kita potong ya, kita potong, makanan semua yang kita berikan terasup oleh ini. Yang penting kita pemberian makanan tercukupi, penyemprotannya fungisida, insektisida tercukupi, akhirnya pertumbuhan bisa bagus ya guys ya. Mudah-mudahan video ini bisa dimengerti buat teman-teman yang sempat menanyakan Bang tolong buatkan video yang lebih jelas. Ini di saat sudah mulai buang bunga begini, itu sudah layak dan wajib untuk dipangkas ya. Nanti setelah buah mulai mengkal baru pemangkasan kedua. Biasanya kalau pertumbuhan normal ya guys ya, pertumbuhan normal bagus dari kecil, curah hujan cukup, itu biasanya sudah di sini tuh banyak sekali tunas-tunas nih, tunas-tunas air. Makanya perlu dibuang. Contoh ini. Ini sempat ada pembuangan tunas airnya nih. Nih, tapi karena dulu waktu masih kecil, makanya dahannya masih tinggal. Karena dahan ini adalah salah satu dapur, tempat pemasakan makanan ya, pengolahan makanan. Karena sekarang sudah waktunya, makanya harus dipotong guys. Jangan dikasih gundul, sekali-kali jangan kasih gundul ya. Buat teman-teman sekalian, sekali-kali jangan kasih gundul. Kecuali ada syarat untuk dikasih gundul. Kalau kena bercak atau kena jamur yang sudah fatal, yang sudah naik ke atas, memang harus wajib dikasih gundul. Yang terkena jamur, yang disisakan ya enggak ya guys ya. Kalau begini batasnya sampai sini. Nah ini dibuang ini ya guys ya. Nih ini kan sudah nampak mengeluarkan, segera buang guys kayak begini nih. Sangat mengganggu kalau mau memahami tanaman hortikultura, sangat mengganggu ini sangat mengganggu. Pumpung masih kecil ya, pumpung masih kecil dibuang memang.
supaya makanan yang diberikan bisa bisa terserap dengan baik. Ini. Nah, kalau curah panasnya tinggi begini, pemberian asupan kurang, akhirnya makanan yang kita berikan dikeroyok oleh dahan ini. Ini. Kalau sudah dikeroyok oleh dahan ini, akhirnya bunga-bunga kayak begini pendek jadinya. Nah, kan rugi guys. Jadi pendek nih, satu janjang juga gini. Seharusnya janjangan bisa panjang, bisa antero, akhirnya tidak bisa panjang. Dan nanti kebanyakan kayak begini. Ini, nah ini nih kuning di persendiannya langsung digoyang putus nih. Nanti nggak jadi ini putus ya. Makanya itu pemangkasan perlu dilakukan dan sangat wajib sebenarnya. Kecuali teman-teman sekalian memberikan asupan yang full cloth, full lober atau berkelebihan, terus jaraknya agak berjarak sedikit, tanpa pangkas pun nggak apa-apa ya. Tapi cuman saran saya tetap pemangkasan kalau bisa agak dilakukan setidaknya. Contoh ini guys, ini tunas masih agak kurang, tunas kurang, lambat pertumbuhan. Janjangan jadi guys, bisa perhatikan baik-baik. Nah, janjangan panjang, ya, janjangan panjang. Begitupun kapan hari yang saya jelaskan dalam dunia cabai ya. Nah, ini sudah selesai dipangkas nih ya. Kenapa pangkas? Karena dahan bawah itu sangat mudah terserang oleh jamur uap dari tanah ya. Ya demikian video singkat ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys ya, nggak terlalu bertele-tele, yang penting langsung penjelasan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa dibagikan, di share buat teman-teman yang lain, siapa tahu ada teman-teman yang sangat membutuhkan ya. Itulah mulai usianya. Masalah usia ditetapkan berapa hari bang, kalau untuk masalah berapa hari kita nggak bisa menentukan, karena kadang kan terkendala oleh usia ini ya, oleh cuaca mungkin kurang hujan atau banyak hujan atau bagaimana ya. Intinya yang paling pas sudah mengeluarkan bunga begini, mengeluarkan jentik-jentik di kelopak bunga, sudah mengeluarkan jentik buah, itu dilakukan pemangkasan pertama ya. Setelah itu nanti buah sudah mulai membesar, mendekati mengkal, pemangkasan kedua. Kalau mau pemangkasan satu kali pun juga bisa, nggak apa, yang penting pemberian asupan terpenuhi dan tercukupi. Sekian guys, terima kasih video singkat ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.